Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, sampai malam buat Anda semuanya. Halo insan Taspen dimanapun Anda berada. Apa kabar di hari ini? Semoga yang lagi nonton video ini kabarnya sehat selalu dan rezekinya lancar. Amin ya. Apa kabar Anda? Senang sekali saya si EGB kembali hadir menjumpai Anda di acara Taspen Talk. Dan untuk episode kali ini saya kedatangan seorang wanita. Di sebelah kanan saya ini ada namanya adalah Mbak Mala. Apa kabar Mbak Mala? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini pas lebaran agak gimana kita ini ya? Makan terus ya? Oh, berarti tetap langsing sih di sini. Langsing, iya. Nah, baik Sobat Taspen. Jadi Mbak Mala ini adalah seorang perwakilan dari BUMN Muda Taspen. Nah, seperti yang Anda lihat nih belakang saya, kita ada video looping BUMN Muda. Nah, jadi di hari ini kita akan mengupas nih Mbak Mala. Kita kan ingin tahu nih kira-kira BUMN Muda itu apa aja gitu. Kemudian apa-apa aja sih yang terdalam, yang termaksud dalam BUMN Muda tersebut? Kita langsung aja ke pertanyaan pertama Mbak Mala. Nah, Mbak Mala ini di BUMN Muda Taspen ini sebagai apa Mbak? Perkenalkan semua, saya Mala. Halo Mala. Hai. Jadi di sini saya sebagai Ketua Sektor BUMN Muda Taspen. Jadi Mbak Mala sebagai Ketua Sektor Mbak ya di BUMN Muda Taspen. Nah, kira-kira nih kalau untuk di Taspen sendiri nih Mbak, struktur organisasinya itu ada apa aja sih Mbak? Atau orang-orang yang berada di dalamnya? Ya, setelah kita dikumpulin semua ketua sektor tadi, ada 41, jadi arahannya kita adalah membuat pengurus sendiri di sektor yang masing-masing. Jadi definisi sektor di sini Taspen sendiri ya. Jadi kalau di Taspen sendiri dimulai dari penasihat, yaitu Bapak Direktur Utama kita. Pak Aryan Skosasi. Yes, langsung lanjut ke pembina kita, ada Direktur Investasi Pak Roni. Terus lanjut saya sendiri sebagai ketuanya, dan ada sekjen di situ, dan ada 3 bidang. Jadi bidangnya ini kita merefer dari program kerjanya BUMN Muda Pusat. Jadi kita bikin sesuai dengan fungsi masing-masing program mereka gitu. Yang pertama ada kajian sama kebijakan, terus yang kedua ada kemitraan dan event, dan yang terakhir itu pengembangan dan kepemimpinan. Berarti struktur yang di Taspen udah benar-benar mengikuti sebagaimana harusnya gitu ya, di induk pusatnya. Iya betul. Nah, kalau begitu Mbak, mengalir dari struktur organisasi, sekarang kalau yang di Taspen sendiri ini berdirinya kapan sih BUMN Muda Taspen ini? Jadi kita pertama kali dikumpulin kan permintaan saya sebagai ketua sektor itu kan di Agustus ya. Jadi di awal-awal ini kita udah declare untuk pengurus baru di awal tahun ini. Jadi per awal Januari kita udah tentukan pengurus tadi. Jadi buat teman-teman dari kebetulan dari BUMN Muda Pusat juga ada kriteria. Salah satunya ya ukuran namanya judulnya muda ya. Jadi ada tolak ukurnya dari segi usia. Gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau kegiatan ini nggak harus dari segi usia, semua kalangan karyawan tuh bisa. Nah, berarti kalau boleh saya rangkum Mbak dari yang tadi Mbak sampaikan nih, dari awal kali berdiri BUMN Muda di Taspen sendiri, berarti kurang lebih sudah hampir 6 bulan lebih lah ya kurang lebihnya. 6 bulan dari mulai penunjukan dari FHCI. Kalau baby itu udah mulai belajar apa nih? MPASI. Nah, Mbak, pertanyaan selanjutnya nih Mbak, kira-kira untuk fokus dan tujuannya BUMN Muda di Taspen sendiri ini apa ini? Jadi fokusnya kan sesuai dengan arahan dari BUMN Muda Pusat ya, jadi kita harus berkolaborasi. Yes, pertama itu berkolaborasi, kemudian komunikasi, dan tentunya berkoordinasi. Jadi semua prokernya itu mensukseskan apa yang disampaikan dari BUMN Muda Pusat. Jadi kita kan tahu banget ya kalau misalnya lagi hip banget, apalagi Pak Menteri kan menyampaikan kalau misalnya fokusnya selain direktur di usia muda, ada yang namanya wadahnya untuk yang direktur untuk yang wanita. Jadi fokusnya di sini kenapa bikin suatu komunitas yang menunjang, yaitu adalah pembentukan ketua sektor BUMN Muda, yaitu definisi sektor di sini lebih ke arah masing-masing perusahaan BUMN-nya itu. Jadi sektor di sini lebih ke arah definisinya ya Taspen. Jadi sektor Taspen seperti itu. Kayak gitu AGB. Nah, kalau begitu berarti ada setiap periode berapa kali gitu Mbak, kayak ada rapat-rapatnya, mungkin ada pertemuan-pertemuan sering berarti ya? Jadi mulai dari penunjukan dari FHCI bulan Agustus 2021 itu kita udah pernah onboarding. Jadi seluruh ketua sektor BUMN Muda itu 41 orang dikumpulin sama dengan BUMN Muda Pusat pengurusan sampai yang kepanitiaan yang paling atas itu sama Pak. Oh ya, kalau di BUMN Muda itu nggak boleh manggil Pak Bu. Jadi kita harus manggilnya Mas Bro, terus
Mbak Sis. Jadi nggak ada kata-kata yang formal. Jadi kita menunjukin jiwa mudanya lah ya. Supaya nggak kaku lah ya. Iya betul. Jadi seperti itu. Kita gimana caranya mensukseskan apa aja program kerja dari BUMN Muda Pusat. Ya gitu sih ABGB. Berarti setiap hari pokoknya yang namanya informasi itu ada pertukaran informasi antara BUMN Pusat dan BUMN Muda sektor per sektor gitu ya. Iya betul. Melanjut ke pertanyaan berikutnya nih Mbak. Ini ada pertanyaan dari editor video. Editor video. Untuk kedepannya apa saja yang diharapkan dengan kehadiran organisasi ini untuk bagi Taspen, untuk seluruh insan Taspen gitu? Jadi di sini seperti yang aku sampaikan di depan tadi ya. Jadi di sini sebagai komunitas menunjang. Ya selain sebagai arahan, kalau kita tuh lagi ya tahu sendiri kan, udah masanya menurut pribadi saya sendiri sih udah masanya kalau kita sebagai generasi muda itu udah kayak harus percepatan ya, akselerasi, udah ganti era lah. Jadi makanya kita hal yang biasa ketika ada fokus direktur yang misalnya usianya muda tuh. Kan makanya adalah komunitas BUMN muda ini. Nanti ini wadah nih. Kan kalau di secara corporate kita udah ada maintenance dari perusahaan ya. Dari segi skill kita seperti apa, knowledge kita seperti apa, udah di-maintain sama perusahaan nih. Sama attitude juga kita harus jaga kan. Tapi dengan adanya komunitas ini istilahnya kayak komunitas ekstrakurikuler lah. Kayak kita biasanya ada di zaman-zaman kampus gitu. Yang saya dengar sih kayak muda bertalenta. Muda bertalenta. Jadi muda biar berjaya. Apalagi kita kan biasa dengan konsep work-life balance lah. Apalagi kita harus menjaga mental health kita kan di era seperti ini ya. Iya benar-benar. Gitu AGB. Nah, kalau gitu sekarang yang ingin saya pertanyakan nih Mbak, jadi dari BUMN Muda di Taspen ini, strategi apa nih kira-kira yang untuk dilakukan untuk menjadi support system gitu bagi insan Taspennya Mbak? Jadi kita udah pernah diskusi bareng duduk bareng sama penasehat sama pembina kita nih. Itu dihadirin seluruhnya? Ya, jadi kita berfokus kalau ya namanya masih 6 bulan seperti yang kamu bilang tadi ya. Kan lebih kita mengejarkan secara branding kita. Biar teman-teman aware dulu nih seperti apa nih brand awareness dulu ya. Betul. Jadi teman-teman biar ada namanya wadah untuk BUMN muda secara sektor, yaitu kita Taspen itu sih ya, AGB. Kayak kemarin kena sempet kan diminta untuk jadi perwakilan sebagai Taspen kan. Kita bareng-bareng nih pakai Iya, jaketnya udah. Jaketnya saya belum pakai jaket Pak Editor. Ya, Pak Editor tolong di notice ya. Jadi ini kayak baju kebangsaan lah ya. Jadi ini sebagai simbol BUMN muda itu, gitu. Kalau boleh tahu bacanya apa itu Mbak? Ini punyanya Kementerian Kementerian Negara, BUMN, gitu. AGB teman-teman ya. Soalnya mungkin kalau kamera bisa ngezoom tadi kira kayak bacanya apa gitu, ternyata ini logo BUMN. Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Betul. Oke Mbak, terima kasih nih pokoknya tadi untuk support sistemnya, berarti kayak mensupport semua karyawan Taspen bagaimana supaya bisa yang muda tuh bertalenta, bisa berkontribusi lebih baik lah, menunjukkan bahwa yang muda juga bisa berkarya gitu Mbak ya. Nah ini lagi ada pertanyaan panjang nih Mbak, mohon disimak, ini seperti ujian SMA ya. Saya mohon izin membaca insan Taspen soalnya panjang sekali pertanyaannya. Jadi gini, bagaimana harapan seorang Mbak Mala agar organisasi ini bisa bermanfaat tidak hanya bagi karyawan-karyawati, tetapi juga bermanfaat nih bagi seluruh insan BUMN, bahkan seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam mengakselerasi karir dari kompetensi seseorang. Jadi kalau menurut saya pribadi di sini, ini kan sudah disiapkan wadah komunitasnya untuk menunjang ya, dengan segala mimpi yang disampaikan oleh menteri kita, bahwa ada loh kita support untuk jabatan strategis untuk generasi muda. Terus kita dikasih menunjang komunitas yang sifatnya lebih ke arah asik-asik aja lah kita. Seperti yang saya sampaikan di depan ya, kita manggilnya Mas Pur aja lah, lebih akrab. Terus Mbak Sis. Jadi pengennya itu ini jadi kayak membalancekan dari urusan kantor yang formal lah. Karena kalau udah secara korporasi kan udah formal banget. Apalagi dengan segala bentuk planning korporasi udahlah kita di maintain secara formal dari korporasi. Jadi komunitas ini tuh kayak ya udahlah kita menampung aspirasi teman-teman sebagai awal tahun pertama ini sebagai branding dulu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ke depannya justru umpan baliknya dapat dari teman-teman semuanya, dari insan Taspen. Jadi ada sifatnya yang nggak formal tapi itu ngena banget buat kita gitu loh. Jadi sebagai bekal kita untuk menjadi pemimpin masa depan yang bertalenta seperti itu AGB.
Jadi intinya udah ada wadah ketua sektornya, kita sebagai pemoderator dengan BUMN Muda Pusat, nanti kalau misalnya ada kegiatan atau event yang dari sana, kita sukseskan bareng-bareng. Oke. Gitu, AGB. Sekarang pertanyaan terakhir Mbak, ini lumayan panjang juga. Aduh. Terima kasih loh tim kreatif, pertanyaannya panjang-panjang sekali, saya susah menghafalnya jadi harus mencernanya. Nah jadi gini Mbak, pertanyaan terakhir nih. Penutupnya adalah bagaimana pandangan dan harapan untuk kami sebagai generasi emas BUMN yang notabene-nya masih muda dan minim pengalaman, terutama untuk jam terbang dan keahlian, tetapi memiliki nih keinginan untuk menapaki jaringan pada level tertinggi dalam karir di level organisasi. Panjang nggak sih itu Mbak? Kayak perusahaan gitu ya sampean ya. Bener-bener. Lumayan nih, benang merahnya lumayan nih ya. Jadi kalau menurut saya sih yang pertama kita rapatkan barisan di diri kita sendiri. Gimana pun caranya kita bisa menghadapi segala kondisi di luaran sana, ya kita persiapkan diri sendiri dulu gitu. Jadi usahakan ke masing-masing tuh kita itu mikir apa sih yang bisa kita terima sama yang enggak. Ada kalanya ketika menjalankan sesuatu tuh ini nggak cocok nih sama aku gitu kan. Bukan berarti kita langsung harus melakukan aksi reaksi yang justru malah merugikan diri kita sendiri. Benar. Jadi kita coba memaintain diri kita sendiri untuk siap menghadapi segala gimana pun lah istilahnya musim di sana. Dan jangan lupa di sini bukan hanya menghadapi, dalam arti kata kita menyiapkan standar. Jadi misalnya nih kamu mempunyai standar, aku tipikal orang yang melakukan pekerjaannya tuh on time, disiplin. Hal yang sepele tapi menurut kita jaga itu kayak etos kerja kita sendiri lah. Jadi yang pertama ya kita maintain diri kita sendiri, pimpinlah diri kita sendiri. Gimana pun yang bisa mengelola stres, gimana pun caranya, kalau diri kita nggak menerima untuk mengelola stres itu juga nggak bisa. Jadi intinya adalah diri kita sendiri, tunjukkan ke orang lain kalau misalnya oh dia udah bisa mengelola dirinya sendiri. Minimal terlepas itu jadikan afirmasi kalau ada sikap yang bisa dijadi contoh buat orang itu, oh bagus nih, positifnya di situ. Jalanin semua tugas kayak seperti yang penugasan sebagai ketua sektor nih ya, nggak pernah kebayang sih, tapi minimal kan ada amanah yang diemban ke kita. Sudah Insya Allah sudah dipercayakan dan pasti udah ada pakem-pakemnya. Kita jadikan itu acuan, berikan yang terbaik dengan niatan yang baik. Jangan lupa setiap menjalankan sesuatu itu pasti ada kerikil-kerikilnya lah ya. Ada kalanya kita dikritik tuh jangan menutup, karena menurut saya sih kalau kita menutup nggak mau dikritik berarti nggak mau maju dong. Benar. Intinya gimana sih cara menjadikan diri sendiri supaya selalu di jalur yang benar lah ya. Kalau kita sudah bekerja dengan baik, on time, dan kuatkan diri biar menghadapi segala badai di sana. Berarti Mbak Mala nggak setuju ya dengan istilahnya yang sering saya dengar tuh kayak kalau orang lain bisa kenapa harus kita? Oh itu jangan. Itu namanya kita kan harus agile ya namanya. Benar, ada kalanya mah seperti itu. Kita harus tahu, makanya saya sampaikan kalau kita tuh harus tahu diri kita sendiri. Bukan berarti kita nggak mau challenge ya, tapi kita tahu oh aku bisa kok masuk di situ. Tapi kalau misalnya emang belum merasa nggak yakin di sana, terus ternyata kamu nggak bisa menyatu dengan lingkungan situ, kan menjadi bumerang kita sendiri. Cari kesempatan di yang lain misalnya gitu ya. Betul. Oke Mbak Mala, kalau dari pertanyaannya itu aja untuk tentang BUMN Muda di Taspen. Jadi Sobat Taspen, Instan Taspen, atau semua karyawan BUMN dimanapun Anda berada, demikianlah perbincangan saya EJB dan juga Mbak Mala selaku Ketua Sektor Taspen untuk BUMN Muda. Dan terima kasih buat Anda semuanya yang menonton sampai detik ini. Saya EJB pamit dan juga Mbak Mala pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita akan bertemu di video Taspen Talk berikutnya. Bye-bye. Bye-bye, terima kasih.